Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Hukum Kapitas Lekta Hukum Islam kelas C, akan menjelaskan tentang wakaf dalam Al-Quran dan Hadis. Saya Ririn Puspita Dewi, NPM 100 421 41. Saya Marcella Aulia, NPM 100 420 149. Saya Salma Nurhaliza Rekardi, NPM 100 420 153. Baik, yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Bentuk aslinya adalah wakafa, yakifu, wakfan. Berarti secara bahasa adalah berdiri, abadi, berhenti, dan menahan. Sedangkan secara istilah adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum. Kata lain yang memiliki arti sama dengan wakaf yaitu al-habs atau al-tahbis dan al-tasbil, yang berarti menahan atau menghentikan. Wakaf menurut jumhur ulama atau dua sahabat dari pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal adalah menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan di jalan yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya. Maka dari definisi ini keluarlah harta tersebut milik dari seseorang dan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan keagamaan. Oleh karenanya, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu macam ibadah yang amat digembirakan. Selanjutnya, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum menurut Abduh. Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum Islam. Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah Al-Quran harus menjadi sumber dan rujukan bagi semua mazhab dan pemikiran keagamaan. Bukannya Al-Quran yang melegitimasi mazhab dan pemikiran tersebut. Hal itu pula yang menjadi pegangan Ridho dalam mengemukakan pemikirannya tentang masalah-masalah akidah dan hukum. Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum menurut Abduh. Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum Islam. Nah, jadi di sini dimaksudnya adalah Al-Quran menjadi sumber akidah dan hukum menurut Abdul Al-Quran. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan, wakaf yaitu adalah satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi, harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Adapun yang lainnya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis, harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf yang mampu untuk berwakaf ini sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, bernilai ibadah, lalu untuk memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Maksudnya mengekalkan manfaat harta benda yang diwakafkan tersebut sesuai tujuannya. Wakaf berfungsi mewujudkan manfaat dan potensi ekonomi dari harta benda yang diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan kemanfaatan umum. Serta kegiatan wakaf ini juga memiliki dalil di dalam Al-Quran dan Hadis, seperti ibadah-ibadah lainnya. Dalil yang ada bertujuan untuk mendorong umat Islam mewakafkan hartanya untuk jalan kebaikan. Manfaat dari wakaf sendiri tidak hanya dirasakan di dunia,
namun juga kehidupan akhirat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif si pemberi wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hukum wakaf di dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang wakaf, meskipun tidak dijelaskan atau diterangkan secara jelas. Karena wakaf adalah termasuk infak di jalan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Jenis-jenis wakaf. Wakaf ahli. Wakaf ini biasanya disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di beberapa negara, amalan wakaf ahli ini sudah dihapus seperti di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak, dan Libya. Wakaf ahli ini dihapus karena beberapa faktor seperti tekanan dari penjajahan. Wakaf ahli dianggap melanggar hukum ahli waris. Selain itu, wakaf ahli dianggap kurang memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat umum. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30. Di dalam undang-undang dituliskan bahwa wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah nasab dengan wakif. Wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf di mana pihak wakaf memberikan syarat pengguna wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus-menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan, kerabatan antara wakaf dan orang penerima wakaf. Yang ketiga, wakaf benda tidak bergerak. Selain wakaf yang di atas, wakaf ini juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda yang tidak bergerak. Harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Wakaf musytarok. Wakaf musytarok adalah wakaf yang mana pengguna harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan wakaf. Dan terakhir ada wakaf benda bergerak. Selain uang, ada juga wakaf benda bergerak selain uang, yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu, ada juga benda yang bisa dihabiskan dan tidak ada. Air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan, intelektual, dan lain-lainnya. Apa tujuan dari wakaf? Tujuan wakaf selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan pahala yang terus mengalir. Meskipun kita telah meninggal dunia, karena manfaatnya bisa dirasakan banyak orang lain dan bersifat kekal. Penerima wakaf maupun mauquf alaih, penerima wakaf bisa satu orang saja. Syarat dari penerima wakaf adalah tidak memiliki tujuan maksiat dalam penggunaan harta wakaf dan dapat diterimakan. Selain itu, orang yang menerima wakaf juga harus berakal. Karena orang yang berakal tidak bisa membelanjakan hartanya untuk tujuan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.